SD Impres Cambaya 1 Kota Makassar. Nah, ini jenis penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yaitu dengan variabel itu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Sedangkan untuk variabel X-nya yaitu teknik permainan menyusun kata. Nah, di sini saya akan membahas tentang judul beserta bab 1. Untuk judul yang pertama itu adalah singkat dan padat. Di dalam skripsi ini itu sudah terdapat judul sekitar 15 kata. Jumlah judul yang maksimal itu adalah sekitar 20 kata. Sedangkan untuk menarik perhatian yaitu teknik permainan menyusun kata ini sudah relevan untuk anak kelas SD sehingga bisa menarik perhatian anak-anak tersebut. Lalu yang kedua adalah jenis dan informasi, yaitu sudah sesuai dengan variabel di atas, yaitu seperti variabel X itu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Sedangkan untuk X-nya itu teknik permainan menyusun kata. Kata kunci yang digunakan yaitu adalah kemampuan siswa dalam membaca. Terus ada teknik yang digunakan, terus siswa SD yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bab pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang ini terdapat struktur yang terdiri dari hakikat pendidikan, kedudukan bahasa Indonesia di SD, terus pentingnya membaca permulaan. Sedangkan analisis dalam skripsi itu adalah latar belakangnya itu sudah lengkap. Terus adanya data empiris. Setelah itu adanya solusi berbasis teori. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sudah berbasis nyata. Contohnya saja adalah yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa. Terus yang kedua adalah kurangnya fokus siswa dalam belajar. Terus yang ketiga, minat siswa itu rendah dalam proses membaca. Terus yang selanjutnya itu adalah minimnya fasilitas dan inovasi dari seorang pengajar. Analisis ini adalah semua masalah yang berkaitan dalam identifikasi masalah ini sudah termasuk dalam variabel, baik variabel Y maupun variabel X. Terus yang ketiga adalah batasan masalah. Ini tujuan batasan masalah ini adalah agar fokus dan terukur dan bisa terlaksana. Yang ketiga adalah batasan masalah. Batasan masalah ini tujuannya adalah agar fokus dan terukur dan bisa terlaksana. Di dalam skripsi ini sudah terdapat batasan-batasan masalah tersebut. Contohnya adalah kemampuan membaca, terus adalah teknik permainan menyusun kata, terus yang diteliti yaitu siswa kelas 1, terus mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang keempat adalah rumusan masalah, yaitu di dalam skripsi sudah terdapat rumusan masalah, yaitu berbunyi bagaimana peningkatan kemampuan membaca melalui teknik permainan menyusun kata. Nah, dalam analisis ini adalah skripsi sangat sesuai dengan kata peningkatan dan satu fokus saja. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana di dalam skripsi sudah dijelaskan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Lalu yang keenam adalah manfaat penelitian, di mana sudah memenuhi standar teoritis dan praktis bagi guru, siswa, pembaca maupun peneliti. Di mana manfaat ini sudah ditulis secara jelas dan tidak berlebihan. Lalu yang ketujuh adalah definisi operasional variabel, yaitu terdapat pada variabel Y yaitu adalah kemampuan membaca, sedangkan di variabel X-nya itu adalah teknik permainan menyusun kata. Walaupun tidak ada judul yang terdapat di dalam skripsi secara khusus. Mungkin hanya itu penjelasan saya bagian judul
tujuan, jenis, dan manfaat membaca. Menurut kami ini sudah relevan dan sudah cukup menjelaskan bahwa landasan teori pada skripsi ini relevan. Pada bagian kedua yaitu kerangka berpikir. Pada bagian B, kerangka berpikir. Yang pertama adanya masalah, lalu diberikan tindakan, siklus, lalu adanya peningkatan membaca kelas 1. Yang ketiga, penelitian yang relevan, menunjukkan state of the art sederhana yang tepat dan relevan untuk S1. Yang keempat ada hipotesis tindakan. Hipotesis yang digunakan yaitu jika diterapkan teknik menyusun kata, maka kemampuan membaca kelas 1 akan meningkat. Menurut kami hipotesis ini sudah relevan dan sudah tepat dan sesuai dengan metode PTK. Karena PTK tidak menguji hubungan seperti kuantitatif, namun menguji keefektifitasan tindakan. Lanjut ke bagian bab 3, ada jenis penelitian. Pada bab 3 ini, jenis penelitiannya menunjukkan tujuan memperbaiki pembelajaran dan adanya siklus dan juga refleksi. Untuk bagian subjek penelitiannya, ada siswa kelas 1 yang beranggotakan 28 orang. Untuk instrumen penelitiannya ada lembar observasi siswa dan guru dan juga tes membaca. Untuk variabelnya, variabel penelitian ada variabel tindakan yaitu teknik permainan menyusun kata, lalu variabel hasil kemampuan membaca. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, tes, dan juga dokumentasi. Baik, saya Merah Mawati Aji dengan akhiran NIM 264. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan penelitian tindakan kelas dengan teknik permainan menyusun kata, terjadi peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Impres Cambaya 1. Berdasarkan hasil setiap siklus, pada penelitian tindakan kelas ini, prasiklusnya, kemampuan membaca siswa itu rendah. Belajar terasa membosankan dan juga tuntasan pembelajaran yaitu 35,71% atau hanya sekitar 10 dari 28 siswa. Selanjutnya yaitu siklus 2, pembelajaran siswa mulai aktif, mulai ada peningkatan yang terjadi pada proses pembelajaran siswa. Ketuntasan pembelajaran sekitar 53,57% atau 15 dari 28 siswa. Selanjutnya, pada siklus kedua, pembelajaran kelompok lebih efektif. Siswa mulai aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ketuntasannya yaitu sekitar 82,14% atau 23 dari 28 siswa. Nah, pada siklus ini telah tercapai angka yang diinginkan. Jadi, metode ini diberhentikan pada siklus 2. Aspek yang harus diperhatikan dalam metode penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis perubahan setiap siklus. Pada tahapan-tahapan siklus mulai dari prasiklus hingga siklus kedua harus diperhatikan sebaik mungkin. Selanjutnya mengaitkan temuan dari teori. Selanjutnya menginterpretasikan faktor penyebab perubahan. Apakah ada faktor yang mengaruhi terjadinya perubahan itu, mulai dari prasiklus, siklus 1 hingga siklus kedua. Selanjutnya membandingkan dengan penelitian yang relevan. Apakah ada penelitian terdahulu yang relevan dengan metode penelitian tindakan kelas dengan teknik permainan menyusun kata ini. Terakhir, menjelaskan kendala tiap siklus dan melakukan perbaikannya. Nah, bila ada kendala pada siklus awal, maka diadakannya evaluasi agar siklus kedua ini berjalan dengan baik. Selanjutnya itu perbandingan ketuntasan belajar. Dapat kita lihat pada prasiklus ketuntasan belajar siswa hanya pada angka 35,71% atau hanya 10 dari 28 siswa yang ada di kelas tersebut. Lalu terjadinya peningkatan setelah dilakukannya teknik permainan menyusun kata. Pada siklus 1 terjadi peningkatan yaitu 53,57% atau sekitar 15 dari 28 siswa di dalam kelas tersebut. Selanjutnya terjadi lagi yaitu peningkatan pada siklus kedua. Bisa kita lihat angkanya 82,14% atau sekitar 23 dari
tersebut. Karena telah tercapainya angka yang diinginkan oleh peneliti, yaitu sekitar 82,14%, maka tindakan tersebut diberhentikan pada siklus kedua. Selanjutnya kita membahas mengenai keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami beberapa kendala, seperti subjek terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu kelas, jadi subjek yang digunakan terbatas. Selanjutnya, waktu penilaian yang cukup relatif atau singkat. Variasi kemampuan siswa yang berbeda. Tentu pemahaman siswa antara satu siswa dengan yang lain itu berbeda. Jadi, ini termasuk keterbatasan dan juga kendala dari penelitian ini. Yang terakhir yaitu media pembelajaran yang sederhana. Karena media pembelajaran yang sederhana itu mengakibatkan beberapa siswa susah memahami apa yang diberikan oleh guru tersebut. Saya Nurhasana Pohan dengan NIM 2314070294. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 4 penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berdasarkan 2 siklus didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu permainan teknik menyusun kata terbukti efektif. Yang kedua, proses pembelajaran lebih aktif, yang mana siswa lebih termotivasi dan berani untuk bertanya. Yang ketiga, teknik permainan menyusun kata sesuai dengan karakteristik siswa. Yang selanjutnya adalah implikasi. Implikasi terbagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Menurut temuan peneliti, yang mana pembelajaran yang mengintegrasi unsur permainan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar dari siswa. Yang kedua, implikasi praktis. Bagi guru, tidak hanya berpusat pada guru saja. Yang kedua, bagi siswa, membantu siswa berlatih membaca mandiri. Yang ketiga, untuk sekolah, di mana sekolah perlu mendukung penyediaan media pembelajaran. Selanjutnya, saran. Untuk siswa diharapkan lebih memperhatikan materi pembelajaran dan berani untuk bertanya. Yang kedua, untuk guru disarankan menggunakan teknik dan strategi yang tepat agar siswa dapat mudah menerima materi yang diajarkan. Yang ketiga, sekolah perlu menyediakan sarana dan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka, di dalam skripsi belum mengikuti ketentuan penggunaan APA, yaitu seperti tanda baca yang tidak konsisten, seperti tanda titik ataupun komanya. Selain itu, tidak menampilkan konsistensi sitasi dalam tubuh teks. Selanjutnya, terdapat duplikasi referensi, tahun terbit yang kurang konsisten, dan judul belum sesuai pedoman. Selanjutnya, ada bagian lampiran yang mana tidak menampilkan format secara eksplisit. Bagian lampiran langsung disajikan. Yang selanjutnya, tidak ada struktur penomoran yang sesuai. Selanjutnya, tidak ada urutan lampiran yang lengkap, dan lampiran tidak dipisah per jenis dokumen. Jadi, laporan penelitian skripsi yang baik itu minimal memuat yang pertama halaman yang lengkap, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kajian teori, yang kelima metode, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, kedelapan daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Jadi semua aspek itu sudah terpenuhi